Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila. Saya guru TK Aisyah 01 Majenang. Saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Kayaknya dari tadi sepi banget. Rame ya Bu ya? Tadi versi serius, sekarang versi santainya ya Bu ya? Iya. Ini kita ada slogan guru bergerak Indonesia maju. Boleh dibantu ya Bu kalau saya bilang guru bergerak, ibu-ibu menjawab Indonesia maju, gitu ya. Biar kita benar-benar doa kepada Allah bahwa kalau kita mau bergerak Indonesia insya Allah maju. Bisa ya Bu ya? Bismillah, dicoba ya. Percobaan pertama. Guru bergerak Indonesia maju. Wah, baru pertama sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua Ibu. Sudahlah sekali aja ya Bu ya. Terima kasih. Di sini saya alhamdulillah memiliki fasilitator Bapak Nur Muhammad. Lalu PP saya Bu Kasmiana. Saya juga mendapat spirit dari Bu Al. Terima kasih Bu Al atas spiritnya. Tepuk tangan buat Bu Al. Bagi yang guru-guru, ayo, apalagi yang sudah sarjana, sudah 2 tahun lebih, silakan Anda berhak mengikuti pelatihan guru penggerak. Manfaatnya banyak sekali Ibu, itu ya Bu. Jadi semangat ya. Untuk semuanya, yang penting sudah sarjana, sudah 2 tahun mengabdi di sekolah. Insya Allah dimudahkan. Nah, sekarang kita kembali kepada materi kita. Di sini memang kami mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan materi yang sudah kita dapat selama 2 bulan kemarin ya Bu ya. Baru 2 bulan ilmunya sudah banyak banget Bu. Padahal pendidikan kita 9 bulan gratis. Kalau kita ikut seminar yang online kan ada yang bayar juga. Kalau yang gratis ada ini ada itu. Nah ini langsung dari kementerian gratis. Alhamdulillah. Pokoknya bersyukur sekali bisa ikut jadi guru penggerak. Guru-guru yang mudanya disemangati. Seperti teladan tadi yang Ingal Susuntulodo di depan kita memberi contoh, Ingmatio Mangunkarso. Ketika kita di tengah-tengah kita berkarya, Ingmatio Mangunkarso ketika kita sudah, saya sudah jadi kepala sekolahnya, tugasnya dorong, ayo semangat sih, nom pada semangat kayak gitu ya Bu ya. Nah, kembali Bu, tadi kita sudah bicara A, I, U, E, O tentang Ki Hajar Dewantoro. Ibu kenal sama Ki Hajar Dewantoro? Siapa Bu Ki Hajar Dewantoro itu siapa? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Pendidikan Nasional yang biasanya tanggal lahirnya itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Tanggal berapa Bu? 2 Mei. Hebat ya ibu-ibu, pokoknya harus kenapa sih Bapak Ki Hajar Dewantoro mengangkat Merdeka Belajar? Awalnya dari pengalaman pribadinya Bu. Waktu itu saat Bapak Ki Hajar Dewantoro sedang di luar negeri mempunyai anak kecil, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu lagi sibuk-sibuknya berkreasi. Tiap hari megang laptop. Anaknya manggil, Bapak lagi repot. Gak bunyi terus akhirnya sama Bapak Ki Hajar Dewantoro diambil taruh di luar rumah. Bro, kamu di sini, Bapak lagi nyambut gawe. Nah, Ki Hajar Dewantoro bekerja sampai lupa waktu, tahu-tahu sudah lama dia baru ingat, astagfirullahaladzim, anakku
padahal di luar negeri sedang musim salju. Begitu buka pintu kreket, anaknya wis lagi gigil, kedinginan. Langsung Ki Hajar Dewantara saat itu menyesal dan berikrar, aku akan menghamba kepadamu anakku, seperti itu. Maafkan ya. Jadi sampai anaknya dibawa ke rumah sakit, akhirnya diberi umur panjang oleh Allah, dan itu titik penyesalan Ki Hajar Dewantara tidak melayani anaknya. Jadi mudah-mudahan sudahlah ya, hal itu terjadi sama Bapak Ki Hajar Dewantara saja. Mudah-mudahan kita tidak ya Bu ya. Jangan sampai ada di sekolahan, Bu Guru kancane mriko, Bu Guru saksi Bu, Bu Guru pengen pipis ya Bu, tadi gitu ya. Tobat ya Bu, mulai sekarang ya Bu. Yuk kita bertobat. Saya sendiri kadang-kadang, biasanya orang tua itu kalau sedang ada pekerjaan, anaknya dianggap seperti penghala, pengganggu ya. Padahal kalau anak tidak tahu apa-apa, dia tahunya ya itu ibuku, itu guruku, aku minta ya ke ibuku, ya ke guruku, kan kayak gitu. Jadi mereka belum tahu, apalagi untuk anak TK ya, mereka belum tahu ibuku sibuk apa enggak, tahunya pokoknya aku pengen ya turutilah, kayak gitu ya. Sebenarnya teori tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah tertera di sekolah-sekolah TK dan PAUD, sekolah anak usia dini Bu. Insya Allah kalau untuk TK sudah, paling kita tinggal memoles sedikit tentang kemerdekaan anak-anak dan pelayanan ke anak ya. Nah, di sini selanjutnya kita sering dengar di luar negeri ada sekolahan yang bisa mendidik anaknya pengen jadi apa. Guru paling murid datang sama profesornya, ditanya, anakmu mau dijadikan apa besar? Polisi, siap. Jadi dari dia kecil didikannya mengenalnya polisi terus. Itu memang berhasil. Tapi kalau sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tidak manusiawi ya Bu ya. Jadi anak dianggap hanya sebagai alat dan robot yang bisa diotak-atik terserah kita, disetel suaranya, volumenya 1-20 saja, setel. Kalau kita ke anak-anak kita jangan seperti itu ya. Yang sedang diramaikan sekarang adalah bahwa kita harus mengembalikan filosofi pendidikan sesuai keinginan dan karakteristik pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar ya Bu. Di sini 0 sampai 8 tahun biasanya anak-anak hanya menggunakan wiraga. Wiraga itu badannya, yang dia tahu hanya gerakan badan, gimana caranya aku seneng bermain tanpa mengingat apa-apa, yang membuat mereka berhenti hanya kalau capek. Setelah capek istirahat. Sudah, tidak ada keinginan untuk meraih sesuatu, ini itu tidak. Itu usia 0 sampai 8. Itu usia anak sekolah kelas berapa Bu? PAUD, TK sampai SD kan? Nah itu yang kadang-kadang sering mirisnya dunia pendidikan itu. Kalau di TK kita sudah melayani mereka. Di SD kelas 1 itu loh, sering nggak Bu ada muridnya yang datang ke sekolahan lalu pengen ke TK lagi? Sering. Bu Guru TK mau lah. Harusnya kelas 1, 2, 3 tetap masih diterapkan tentang filosofi bahwa dunia anak itu yang pertama usia 0 sampai 8 dia hanya menggunakan badannya, belum menggunakan pikirannya. Ini sih jam berapa ya, udah memikirkan itu. Kalau suruh ngaji kok dipanggilin dulu. Nah, balik ngaji, baru dia lari. Lah mama lagi seneng-seneng, iya akunya ngaji. Jarang, walaupun ada 1-2 pengecualian anak-anak yang dari kecil sudah menggunakan
wiramanya. Tapi itu pengecualian ya Bu ya. Nah, usia 8 sampai 15 tahun dia sudah mulai menggunakan wiramanya. Wiraga dan wirama. Fisiknya masih senang digunakan, tapi dia gunakan mengikuti irama. Dalam arti misalnya kayak gini, aku senang lari-lari ikut futsal, aku senang ke air ikut renang, aku senang ke gunung ikut pramuka. Dia udah menyeimbangkan, menggabungkan wiraga dengan wirama ya. Sedangkan usia 15 tahun ke atas itu cenderung menggunakan wirama. Seperti kita ini Bu, nekon gerak kayaknya wis kesel kan ya? Iya. Siji wis abot, keduanya kayaknya kita sudah capek gitu. Jadi pengennya berkreasi, berkarya. Itu ya. Jadi itu filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Next. Yang mau belajar apa sih? Nah, budi pekerti ya Bu. Budi pekerti juga itu modal utama yang ingin Bapak Ki Hajar Dewantara sampaikan, bahwa kita harus memiliki rasa kalau mengajar kepada anak kita itu. Coba manusiakan anak-anak kita ya. Jadi jangan menganggap bahwa anak itu hanya seperti mesin yang bisa diotak-atik terserah kita. Mereka anak, mereka punya pikiran, punya rasa, punya kecapean, punya keinginan juga ya. Jadi itu yang harus diterapkan oleh guru-guru ya. Next. Nah, ini yang sedang marak Bu, pelajar Pancasila ya. Apa sih pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Apa saja Bu nilai-nilai Pancasila yang ingin dikembangkan? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak yang mulia ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila ini ayo kita terapkan dalam pembentukan budi pekerti anak-anak. Yang pertama, tunjukkan bahwa anak itu punya agama ya Bu ya. Jangan sampai kita lalai, kan murid kita sudah Islam, kita lupa memberi pengertian, mengingatkan mereka bahwa Tuhanmu siapa, Nabimu siapa. Kita menganggapnya itu kan tugasnya ibu sama bapak kiai di rumah, guru ngaji. Jangan ya Bu, terapkan kepada anak. Bagi yang agamanya Kristen ya terapkan, silakan. Kalau kita orang Islam, ajari anak tetap bersahadat ya, setiap hari sahadat, akhlaknya kepada Tuhan. Kalau misalnya pulangnya yang jam 12 ya diakhiri dengan sholat duhur baru pulang. Kalau yang pulangnya sebelum jam 12 ya biasakan sholat duha bersama. Insya Allah di Aisyah sudah dilaksanakan ya Bu? Iya, saya percaya sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya, anak memiliki perilaku yang mandiri. Seperti tadi Bu Titin sampaikan bahwa bagaimana cara anak biar mandiri, ya dilatih. Bukan kita terus melayani dengan sepenuh hati sampai sepatu dienggoakan, baju dipakaikan, makan disuapi, bukan begitu ya. Tetap life skill harus diajarkan. Cara cebok bagaimana caranya, cara masuk kamar mandi adabnya, cara mau wudhu buka kerannya. Jadi nanti tidak ada anak yang di SD ngeluh. Kan di SD gurunya 1, muridnya berapa? 40 kadang ya. Jadi ke kamar mandi jarang yang diantar gurunya, karena gurunya sibuk nungguin yang 39 ini. Neng jujurnya anak 1 ke kamar mandi, yang 39 naik ke pohon semua ya. Jadi ke kamar mandi sendiri. Kalau tidak
tidak diajari di TK-nya cara cebok, cara membuka keran, keluar dari kamar mandi berantakan. Ini baju bisa basah semua, di toilet BAB kemana-mana, dan dia akhirnya nantinya ketakutan untuk sekolah lagi. Jadi ayo Bu, yang kelas B terutama ajari life skill biar anak mandiri. Selanjutnya bernalar kritis ya. Jadi kalau ada anak siswa ibu yang bentar-bentar kok nanya, kenapa sih Bu? Ibu kok kita pulang nggak sih? Ibu mau kumpulan. Kumpulan di mana sih Bu? Kenapa sih ada kumpulan? Itu dia sedang bernalar kritis ya. Jangan dipatahkan dengan kata-kata impun mendel. Itu nanti mengkat limbit mereka. Selamanya dia tidak akan mau bertanya. Ibu nih harus ngediri bodoh, kok takut malah didoain. Itu bahaya ya Bu ya. Beri pengertian yang langsung jelas. Kalau pengen tidak ditanya-tanya terus, misalnya anak tanya satu, ibu kenapa sih besok pulang gak sih? Bu guru ngenjok badai kumpulan iga batang ponjelan. Kali guru-guru sedikit akan sesuatu daya lu terangkan sampai mereka jelas. Jadi oh ada sih. Jadi jangan sampai ada misalnya kita mau kumpulannya bukan di abad 2 misalnya, kita kumpulannya di Gayor misalnya. Anak pulang sekolah, bu guru badai teng Gayor, jadi libur gasing kan bahaya ya Bu. Bu gurunya kan Gayor, muridnya kok balik gitu. Jadi ayo kita gunakan kata-kata yang tegas dan jelas kepada anak biar anak bernalar kritisnya tumbuh dan berkembang. Selanjutnya Bu, kreatif ya. Anak Indonesia juga dituntut untuk bisa kreatif agar supaya tidak tenaga dari luar negeri saja yang menguasai perekonomian Indonesia ya Bu. HP mau bisanya tuku, laptop bisanya tuku, yang bikin orang Cina, yang bikin orang Jepang. Baju bagus bisanya tuku dari Soviet. Iya, ayo bagaimana caranya biar anak kreatif bisa berdaya guna untuk negara. Jadi besok Indonesia kalau bisa ya kuasai oleh anak-anak Indonesia ya. Itu tujuan dari belajar Pancasila ya Bu ya. Yang selanjutnya bergotong royong. Ini yang kadang-kadang udah mulai terkikis Bu. Sekarang ya sudah mulai individualis. Jadi tanggane pindahan lah anu wis nyewa karo seperangkat iki kita tidak membantu. Itu ayo mari kita mumpung kita mengajar di anak usia dini, tumbuhkan jiwa gotong royong sejak dini. Kalau ibu misalnya minta tolong untuk membereskan balok, coba semuanya biar mereka bergotong royong, oke? Seperti itu ya. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Maksudnya agar supaya anak Indonesia itu memahami bahwa Indonesia itu tidak terdiri dari satu pulau saja. Jadi jangan sampai ada yang idealis pokoknya paling hebat ya Jawa, singkirane orang. Jangan ya. Jadi kita terangkan kepada anak-anak kita bahwa di Indonesia itu ada Papua, ada Jawa, ada Sunda, mereka semuanya baik, mereka punya karakter yang berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati. Begitu ya Bu ya. Bismillah ya Bu, kita terapkan, nggak usah terlalu banyak-banyak lah. Pokoknya aku mulai kudu memanusiakan anak, ajari profil belajar Pancasila. Cukup itu saja untuk bekal kita untuk mendidik anak-anak usia dini, dan kedepannya insya Allah kalau di usia dini sudah terbentuk, nanti di usia selanjutnya di SD, SMP, guru-guru
Bisa diterima ya? Next. Nah, seperti yang tadi perbandingan dari teori tabula rasa bahwa anak itu seperti kertas putih yang bisa dicoret-coret. Kalau Ki Hajar Dewantara memiliki prinsip bahwa guru itu seperti petani, ya. Pendidikan itu harusnya kita memperlakukan anak-anak kita itu seperti benih, Bu. Misalnya contoh saja, misalnya jagung lah. Kita punya jagung, datang, benih jagung pada datang kecil-kecil. Kita tanam. Bagaimana caranya biar jagung itu bisa menghasilkan jagung yang bagus? Kan tergantung dari pak taninya. Merasa jagung itu punya aku atau bukan? Kan kadang gitu. Kita kalau nanam, ya Allah, kembang aja. Dihati-hati, disiram, dipupuk. Profil belajar Pancasila di sekolah kita, mari kita bersama-sama menanamkan budaya positif juga bagi kita dan bagi siswa-siswa kita di sekolah. Satu, lingkungan usahakan nyaman buat anak-anak ya Bu ya. Jadi jangan sampai anaknya kecil-kecil, kursinya tinggi-tinggi banget, sampai anak kesusahan mau duduk kayak gitu ya. Anaknya gendut-gendut, kursinya kecil-kecil, sampai pada susah. Jadi lihat kebutuhan untuk membuat sekolah kita menjadi nyaman. Kalau anak sudah nyaman, otomatis dia akan senang. Kalau sudah senang, biasanya dia akan bebas melakukan yang dia inginkan dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kenapa bukan peraturan, tapi kita lebih ke keyakinan? Karena kalau keyakinan itu kita yakini bersama-sama, kita toleransi. Kalau peraturan kan biasanya yang bikin guru. Peraturan dilarang menggunakan sendal di dalam kelas, itu kan peraturan. Jadi kalau peraturan biasanya terus ada hukuman kalau tidak melaksanakan. Kalau kita yang sedang digalakan saat ini, ayo bikin keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas itu bahasanya lebih luas Bu. Misalnya ini, oh ini masuknya kepada bertanggung jawab, itu saja. Bertanggung jawab kan luas. Dalam arti kamu kok ngambil balok nggak dikembalikan, ayo nggak bertanggung jawab. Dia akan tahu, oh iya ya Bu, kita kan harus bertanggung jawab. Dia akan kembali. Terus misalnya belum waktunya istirahat, dia keluar. Nah, pekerjaannya belum diselesaikan, yuk tanggung jawab dulu. Kan kita udah yakin bersama-sama. Itu ya Bu. Bahasa-bahasa keyakinan kelas itu yang lebih bisa mencakup semuanya. Menghormati orang lain, yang tadi menyayangi teman, itu salah satu kata-kata yang ada di keyakinan kelas. Beda dengan yang di peraturan. Nah, selanjutnya Ibu, jika ada anak yang tidak mematuhi keyakinan yang sudah kita buat, jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu adalah gunakan segitiga restitusi, ya Bu ya. Jadi kita jangan semena-mena langsung menjudge anak bahwa kamu yang salah, minta maaf. Belum tentu yang nangis itu yang didolimi. Bisa jadi anak yang nggak nangis justru dia yang didolimi, ya. Jadi kita harus mendengar
jadi harus ke kamar mandi dulu, digendong, bikin ini dulu. Kan kita tidak tahu alasannya. Nah setelah itu kita tanyakan, kita beri pendekatan bahwa nah tidak hanya kamu yang pernah bersalah. Bu guru juga dulu pernah bersalah. Tapi kalau kita bersalah, sebaiknya kita minta maaf dan tidak mengulangi. Jadi akhirnya limbing anak ini tidak merasa distempel ya. Jadi jangan sampai kita menstempel siswa. Selanjutnya kita kontrol, kita temani anak untuk menyelesaikan masalahnya. Oh kamu kalau berangkat telat terus ternyata nungguin mbahnya ya. Coba besok kamu bangunnya lebih kasih. Jadi kita kasih solusi. Mudah-mudahan dengan teori segitiga restitusi ini kita bisa mengembalikan anak-anak yang bermasalah menjadi anak yang sehat, yang mempunyai profil belajar Pancasila dan bisa hidup di lingkungan masyarakatnya dengan baik. Itu tujuan akhirnya ya Bu ya. Jadi mari untuk menutup materi ini, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ilmu yang didapat hari ini, mari bersama-sama untuk menerapkan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini bisa merubah paradigma wali murid bahwa sekolahan kita itu nantinya menjadi sekolah unggulan. Sekolah Aisyah itu sekolah yang berkarakter, yang memiliki akhlak, yang guru-gurunya sayang sama muridnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sekolah favorit di tempat kita masing-masing ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan berhenti untuk bersemangat, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita. Terima kasih dari kami, terima kasih kepada Ketua IGABA Distrik Majenang atas waktunya. Mudah-mudahan nanti izinkan kami juga suatu saat kalau kami harus berbagi lagi, izinkan kami untuk berbagi lagi bersama guru-guru yang lainnya. Mungkin di momen yang berbeda atau momen yang lebih maksimal lagi. Mohon maaf juga atas waktunya dan ketidaknyamanannya, dan mohon maaf juga barangkali ada salah-salah kata dari kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Semangat ya Ibu ya. Iya. Guru bergerak, Indonesia maju. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Titin dan Bu Mila sudah berbagi ilmu. 더는 참을 수 없을 것 같아